Hello, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas simple present continuous. Ini salah satu jenis tenses yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, simple present continuous itu tenses yang dipakai ketika kapan sih? Let's see. Ada 3 frame waktu di sini, karena bahasa Inggris itu tensesnya sangat tergantung dengan kapan kegiatan itu dilakukan. Nah, kita menggunakan simple present continuous ketika kita berada di present times dan saat kegiatan itu sedang terjadi. Jadi, sifatnya temporary, hanya saat itu saja. Hanya ketika kegiatan itu sedang berlangsung, maka kita menggunakan simple present continuous. For example, you are watching my video. Kamu sedang mendengarkan video saya. Karena hal itu saat. Kenapa kalimatnya seperti itu? Karena saat ini kamu sedang melakukan itu. Dan kita lihat lagi ya slide berikutnya. Nah, untuk memudahkan memahami simple present continuous, what can you see in the picture? In the picture ada 2 orang that doing something. Nah, kita bisa lihat di sini mereka sedang bersandar, lean, memegang cup in here, dan mereka terlihat sedang rest, beristirahat, sit, duduk, lie down, berbaring, smile or laugh, tertawa. Nah, itu adalah kata kerjanya dalam bentuk pertama. Ketika kita akan menggunakannya di present continuous, maka kita menggunakan present participle. Atau kalau di sekolah kita kenal dengan istilah verb ing. Present participle itu, atau verb ing itu adalah ketika kata kerja ditambahkan dengan ing, yang artinya tuh sedang melakukan gitu ya. So, lean jadi leaning, hold, holding, rest, resting, sit, sitting. Perhatikan ketika di sitting, T-nya itu di double. Jadi ketika kata kerjanya itu mempunyai hanya satu vowel, satu huruf vokal, maka konsonan terakhirnya itu kita doublekan. Contohnya di sini sit, S-I-T, maka T-nya di double. Contoh lainnya run, berlari. R-U-N, run, N-nya di double, running gitu. Sama juga dengan swim. S-W-I-M, M-nya di double lagi jadi swimming gitu ya, untuk penulisan present participle. Kemudian lie down atau berbaring. Lie di sini ada L-I-E, maka ketika ujung katanya itu huruf I dan E, I dan I dan I-nya itu kita rubah dulu jadi W. Bukan W, dari Y. Jadi lying. Contoh lainnya misalnya die. D-I-E, maka I-nya itu diganti dulu dengan Y, jadi dying kayak gitu. And then smile. Nah, kalau salah satu katanya itu diakhiri dengan huruf I atau huruf E di sini, maka I-nya itu dirubah menjadi I, jadi smiling. Dan laughing, ini laughing sederhana saja, tinggal ditambahin ing saja. Nah, jadi bagaimana sih menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan di gambar ini? Look, the formula. Formula atau pattern kalimat untuk membuat simple present continuous itu sangat sederhana. Subject, kemudian to be, plus present participle. Subject, to be, plus present participle. So, subject itu adalah pelaku di dalam cerita atau sesuatu yang menjadi subjek utama di dalam satu kalimat. Kita menggunakan they di sini karena ada berdua, atau boleh juga nanti menggunakan she saja atau he saja atau the dog. It's okay too. So, they are laughing. Subjek, to be-nya disesuaikan. Kalau subjeknya itu she, he, it, kita menggunakan to be is. She, he, it menggunakan to be is. Nah, berarti kalau misalnya nama orang satu saja, for example, anggaplah let's say nama dia ini Adam, maka kita pakai Adam is laughing. Misalnya namanya yang di sini Emma. Emma is laughing, kayak gitu ya. Contoh lainnya misalnya dognya ini sedang lying on Emma laps.
The dog is lying on Emma lap. Gitu. Oke, sekarang coba teman-teman boleh latihan sendiri menggunakan present participle di sini dengan formula seperti di sini ya. And we will go to the next slide, the pattern. Pattern sama formula itu maksudnya sama aja, pola yang kita gunakan ya. Nah, kalau tadi kita bikin kalimat yang namanya tuh afirmatif ya kan, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dan bagaimana kalau seandainya kita ingin membuat kalimat negatif, kalimat yang bertentangan, kayak gitu ya. Contohnya adalah subject, is, or, atau to be di sini, dan ditambahkan saja not setelah to be, kemudian present participle. For example, they are not eating. Mereka tidak sedang makan. Karena di gambar ini mereka nggak sedang makan kan. Nah, jadi kalau sesuatu yang tidak dilakukan, tinggal ditambahkan not saja setelah to be. Kemudian untuk dalam bentuk question, nah yes no question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang jawabannya antara yes atau no. Nah, itu menggunakan to be-nya pindah ke depan. Is, MR plus subject plus present participle. Are they chatting? Apakah mereka sedang ngobrol? Kayak gitu. Jadi jawabannya bisa no, they are not, atau yes, they are. Tergantung dengan situasinya. Nah, sometimes dalam pattern ini kita menambahkan keterangan waktu, adverb of time. Adverb of time-nya itu untuk simple present continuous adalah now, at the moment, at present, dan right now. Jadi kalau ada 4 keterangan waktu itu, maka dia merupakan simple present continuous tense. Well, how to make WH question? Kalau tadi yes no question, to be-nya pindah ke depan. Nah, kalau di WH question, tinggal kita tambahin aja WH question itu di paling depan, kemudian ikutin pattern untuk question tadi, yaitu to be, subject, plus present participle. So, misalnya nanyain, kamu sedang ngapain atau mereka sedang ngapain, what are they doing? Who is talking to you? Kayak gitu. Jadi WH itu maksudnya what, where, who, bisa juga ditambahin when dan how gitu ya, karena ada W dan H, maka disebut WH question yang jawabannya itu more open gitu, pilihan jawaban itu lebih banyak. Well, as we know tadi, biasanya present continuous itu untuk sesuatu yang sedang terjadi, sifatnya temporary. Namun present continuous juga bisa dipakai for future arrangement. Nah, maksudnya apa sih for future arrangement? Present continuous dipakai untuk kegiatan yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Nah, kita pakai present continuous for future arrangement ini ketika kegiatannya itu udah aware nih kedua belah pihak. Jadi dua-dua orang yang akan melakukan kegiatan ini sudah tahu dan sesuatu itu sudah disiapkan untuk terjadi. For example, I'm meeting Jim at the airport. Aku akan bertemu dengan Jim di bandara. Jim and I have discussed this. Jadi maksudnya ketika kita pakai I'm meeting Jim at the airport, jadi kita udah janjian. Nah, beda dengan kita bilang I will meet Jim at the airport. Aku akan bertemu Jim. Jadi belum tentu nih Jimnya sudah tahu kalau kita mau ke sana, kayak gitu. And then the second example, I'm leaving tomorrow. Aku akan pergi besok. I've already bought my train ticket. Jadi waktu kita ngomong ini kita udah nyiapin tiket, kayak gitu ya. Then we are having a staff meeting next Monday. Kami akan rapat Senin depan. Jadi all members of staff have been told about it. Mereka udah tahu. Jadi kita pakai present continuous ini untuk future arrangement, kita kan sudah ada preparationnya for that gitu ya. Dan juga bisa dipakai ketika present continuous ini jadi future tense itu, bukan future tense maksud saya, present continuous dipakai untuk future arrangement itu ketika kegiatannya itu sebentar lagi akan terjadi. Misalnya, she is arriving, dia akan segera tiba. Nah, jadi maksudnya itu bentar lagi udah bakal nyampe. Jadi kita bisa pakai present continuous untuk menyatakan kegiatan seperti itu. Well,
I think that's all about present continuous for our session today. If you have any question, kalau ada pertanyaan, drop your comment and I will try to answer with my best. Thank you. See ya.